menjadi saksi, ya, kita menjadi saksi tentang adanya orang-orang yang terus-menerus melakukan suatu tindak pidana, entah itu menyerang aparatur negara, seperti menyerang polisi, ya kan, menyerang BRIMOB, kemudian merampok bank dan lain sebagainya. Kejadian yang waktu dulu itu kan, katanya itu FAI katanya. Terus kemudian menyerang gereja, ya kan, dilakukan dengan dasar agama. Contoh-contohnya saya kasih tunjuk dulu supaya nanti Bang Sueb tidak kehilangan ini isu kita ya. Lihat nih. Saya kasih contoh-contoh. Misalnya ini pertama, satu sebentar. Masih yang tadi nih. Ini contohnya seorang perempuan. Nih, saya bacakan saja ya. Nih seorang perempuan, dia kelihatan ya pakai jilbab, cadaran bahkan ya, sangat islami. Ini kejadian kapan? Kejadian tahun 2021. Pelaku penyerangan Mabes Polri, Zakiyah Aini, umur 26 tahun, meninggalkan surat wasiat untuk keluarganya. Dalam surat itu ia meminta maaf telah mengambil keputusan yang menurutnya adalah jalan Rasul. Perhatikan nih, jalan Rasul. Apa isi suratnya? Mama, sekali lagi Zakiyah minta maaf. Zakiyah sayang banget sama mama, tapi Allah lebih menyayangi hambanya. Maka Zakiyah tempuh jalan ini sebagaimana jalan Nabi atau Rasulullah untuk selamatkan Zakiyah dengan izin Allah bisa memberi syafaat untuk mama dan keluarga di akhirat. Nangis gak ibunya baca ini coba? Kenapa anakku kok jadi begini? Bayangkan, dia punya pikiran seperti, bayangkan kalau ini merasuk kepada anak-anak kita yang lain. Apa nggak miris kita ini? Nih suratnya, ini isi suratnya ini. Nih, aku sedih baca wasiatnya, dia cuman korban cuci otak nih. Coba ini. Ya kan? Nah, bagaimana ini? Apakah ini memang ajarannya sesuai dengan Quran atau tidak? Coba Anda jelaskan. Enggak kan? Saya balik dulu kamera saya. Mungkin Mas Edis, kali ini kita bahas yang lain aja ya. Nah, ketakutan gitu. Tidak. Karena itu memang betul. Tidak. Karena itu memang betul ajarannya ya. Tidak. Oke, kalau tidak dibantah, Bang Sueb. Ini penting lain. Loh. Ini edukasi penting ini untuk para generasi muda kalian, supaya tidak jadi orang-orang seperti ini, supaya tidak ada lagi orang tua yang kehilangan anaknya, supaya tidak ada lagi orang tua yang seperti itu terjadi kepada diri mereka. Kasihan loh. Coba. Oke, baik silakan. Mas Edis. Jadi terkait dengan kejadian yang 2021 itu ya, ya itu mungkin seorang wanita itu kalau dalam Islam itu ada namanya jihad fi sabilillah. Berarti benar yang dilakukan dia. Jihad fi sabilillah. Perang di jalan Allah. Benar saja. Tuh kan? Iya. Serem kan? Berarti anak tersebut masuk surga dan bisa memberi syafaat kepada orang tuanya supaya masuk surga. Iya, mungkin ada hadis yang dia baca. Lihat tuh, Pak Polisi, bagaimana ini program deradikalisasi, Pak? Tuh, bagaimana ini? Yang dia baca sehingga dia mau aplikasikan apa yang dia pernah pelajari, tapi tidak semuanya kok orang Islam seperti itu, Mas Edis. Oke. Saya kasih satu surat nih ya. Seperti itu jawaban saya. Mungkin kita bahas yang lain aja, Mas Edis. Ini jangan bahas yang ini. Sebentar, ini isu penting loh. Ini vital loh. Vital ini. Nih, kalau sambil saya tunjukkan surat ayatnya ya. Nih ya, bentar. Menurut hukum Islam,
apakah kita menurut agama Islam, apakah kita memutuskan perkara berdasarkan apa yang diputuskan Allah? Halo? Iya betul, iya betul. Bentar ya. Saya kasih tunjuk. Sabar. Oke, itu ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 47. Nih. Saya tunjukkan ayatnya ya, surat Al-Maidah ayat 47. Kenapa mereka bisa seperti itu? Ini masalahnya nih. Nih. Al-Maidah 47. Dan hendaklah orang-orang pengikut halo, Mas Edis. Gimana? Mas Edis, coba baca ayatnya itu, jangan terjemahannya saja. Coba baca ayatnya. Mulai baca-baca Arab kalau gini. Kamu Begini saja, apakah artinya salah? Begini, Bang. Bang Sueb, kalau terjemahannya tidak salah, artinya cuma saya mau dengar Mas Edisnya itu baca ayatnya, karena Mas Edis mengaku kan pernah saya dengar mulai kalau Mas Edis bahwa 100 kali Mas Edis baca Al-Quran. Berarti iya sudah yang lancar saya dong. baca. Nah, kan Mas ini Bang saya Sueb. mau pembuktian. Saya mau pembuktian dari Mas Edis bahwa apa betul itu dia mempelajari Al-Quran itu selama 13 tahun itu. Buktikan dong. Bang Sueb, saya tidak pernah Ya. mengklaim bahwa saya adalah orang yang ahli membaca huruf Arab. Tidak pernah. Gini aja. Iya, memang. Saya beri saja Betul, sebentar. memang, Gantian saya dong. dengar. Kan tadi udah ngomong. Gantian dong. Gini. Saya memberikan tantangan. Barang siapa yang bisa menunjukkan video di mana saya mengklaim bahwa saya ahli membaca huruf Arab, saya terjun dari Monas. Saya tidak pernah mengatakan itu. Yang saya katakan adalah saya mempelajari agama Islam. Saya mempelajari Quran. Nah, yang kalian pelajari bukan agama Islam dan bukan Al-Quran. Yang kalian pelajari adalah membaca huruf hijaiyah. Beda ya. Begini, Sueb, ini kita harus jujur. Tidak selamanya dong. Bukan hanya huruf hijaiyah saja Bang yang Sueb, kami pelajari. Bang Sueb, gini ya Bang ya. Ya, tapi Begini Bang. ilmu Al-Quran Apa bedanya mempelajari Al-Quran dengan mempelajari huruf hijaiyah? Ya beda lah. Nah, kalau orang mempelajari huruf hijaiyah, dia mempelajari dia mempelajari bagaimana membaca huruf alif, ba, ta, sa, ja, dan seterusnya, ho, dan seterusnya. Itu belajar membaca huruf hijaiyah. Makanya setelah mereka selesai baca, ditanya apa artinya, nggak tahu kok tanya saya. Itu. Tetapi ketika saya mempelajari Quran, saya baca artinya. Karena yang penting bagi saya adalah maknanya, artinya, apa pesannya, bukan bagaimana cara baca hurufnya. Gimana? Nah, coba. Begini Mas Edis. Jadi dalam mempelajari Al-Quran itu, jadi yang mendasar itu dipelajari itu dari huruf hijaiyahnya dulu. Karena kapan salah penyebutan huruf, maka otomatis salah arti. Begitu. Jadi makanya Mas Edis tidak boleh menyepelekan mempelajari huruf hijaiyah itu seolah tidak penting. Oh, tidak begitu Mas Edis. Baik, saya tidak bilang tidak penting. Yang saya bilang justru kalau terlalu penting artinya lupa dibaca. Nah, coba apakah di sini terjadi kesalahan terjemahan? Makasih Kak Itspi, makasih. Apakah di sini terjadi kesalahan terjemahan? Di sini dikatakan ya, dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Perhatikan, ini intinya nih. Barang siapa tidak memutuskan perkara
menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Betul? Betul? Betul. Nah, kalau seseorang memutuskan perkara tidak berdasarkan Quran, fasik nggak orang itu? Iya. Oke, saya balik sekarang. Di negara Itu kan kita, di negara kita, kalau orang mencuri, korupsi, orang mencuri, hukumnya dipenjara atau dipotong tangan? Sebenarnya kalau menurut undang-undang Al-Quran atau dalam Al-Quran itu seharusnya dipotong tangannya. Fakta'u aidiyahum. Oke, Harus tapi tidak dilakukan kan? Dipotong tangannya. Tapi tidak dilakukan karena kan? kita di Indonesia itu kalau di Arab ya memang dipotong tangannya. Iya, kita Dan bicara di negeri kita, Bang. Madinah. Oke. Ya, saya ngerti, Bang, ya. saya ngerti. Itulah. Di negara kita, sedikit Bang Sueb. Ya. Bang Sueb, di negara kita, orang yang mencuri tidak dipotong tangannya, tetapi dikurung badannya, betul? Iya. Oke, apakah itu memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah? Itulah masalahnya. Nah, Itulah makanya banyak orang-orang sebenarnya ingin merubah dasar negara kita, ingin mengganti negara kita ini jadi negara syariat, makanya diperangi. Makanya mereka sebut oknum-oknum. Makanya mereka sebut ya, orang-orang tersebut, saya katakan oknum ya, karena tidak semua. Ya, tapi jumlah yang sedikit ini bisa mempengaruhi semua ini. Ya, ini tinggal bom waktu yang meledak saja. Ya, saya ini termasuk orang yang memperhatikan gerakan-gerakan bawah tanah ini. Jadi ada orang-orang dari golongan Islam tertentu yang radikal, yang ingin mengganti dasar negara kita Pancasila menjadi syariat Islam. Makanya mereka berusaha memerangi aparatur negara dengan mengatakan mereka sebagai togut. Makanya di mana dilihat polisi, disitulah mereka mau membunuh. Nah, pertanyaan saya, ini menjadi pertanyaan dasarnya. Seperti yang terjadi kepada Zakia tadi. Apakah yang dilakukan Zakia tadi itu berjuang di jalan Allah, fisabilillah? Karena ia ingin memerangi orang-orang yang itu, togut itu tadi, yang tidak mau menjalankan syariat Islam. Coba, jawab dulu. Pusing dia jawabnya kan? Bener yang dibilang Edis ini bener, mau dibantah ajaran gue. Gimana? Ini mau dibantah ajaran gue nih, gimana? Tapi mau dilawan gue tinggal di sini nih. Gimana? Berat, serba berat. Gitu loh. Ya itulah, saya kira saya sudah jawab itu Mas Edis. Bahwa mereka itu apa yang dia baca itu dia berusaha untuk mengaplikasikan, melaksanakan. Berarti apa yang dilakukan oleh Zakia tadi itu sesungguhnya telah bersesuaian dengan Quran. Iya. Nah, kalian saksi nih. Jalan Allah. Iya, kalian saksi nih. 9.000 orang, 9.000 pasang mata menjadi saksi atas semuanya ini kan? Jelas kan? Jelas. Nah, inilah tugas-tugas dari BNPT, Badan Penanggulangan, ya nanti kalau saya sebut-sebut nanti kena ban kita. Artinya apa? Yang saya katakan begini, Bang Sueb. Kalau kita ini mau benar-benar membersihkan yang namanya bibit-bibit teror itu, memang akarnya itu, ayatnya itu memang harus. Makanya kemarin Pak Saifuddin Ibrahim bilang, hapus ayat-ayat tersebut, tapi langsung heboh. Loh, saya juga mengatakan itu. Di salah satu video saya itu mengatakan itu. Hapus hadis-hadis yang menimbulkan intoleransi. Ada nih, saya tunjukkan. Nih, saya kasih tunjuk ya video saya ini.
Saya kasih tunjuk. Ada ayat-ayat itu kita nggak boleh ingkari. Ada. Jangan kita itu munafik. Kalau ayatnya masih ada di situ, jangan harap itu akan ini. Aduh, mana tadi HP saya? Aduh, hilang HP saya. Aduh. Ada itu di ini saya. Pokoknya mampir saja ke beranda saya, lihat di situ. Iya. Tapi apa ya? Saya rasa terlalu apa namanya itu Mas Edis, kalau ayat-ayat Allah kita begitu berani menghapusnya, itu tidak boleh karena itu firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu menimbulkan orang-orang yang memunculkan orang-orang seperti tadi bagaimana? Nah, yang jadi masalah kita ini sebagai umat Islam itu seharusnya mendalami apa yang dimaksud ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kan ada tafsir. Ada beberapa tafsir, dan saya rasa Mas Edis tahu bahwa dalam Al-Qur'an itu tidak bisa diterjemahkan hanya secara harfiah saja. Akan tetapi itulah salah satu fungsinya itu tafsir, karena ketika kita tidak memahami apa maksud firman Allah Subhanahu wa taala di ayat itu, maka kita harus merujuk ke tafsir. Yang kedua juga, Mas Edis tentu tahu bahwa tafsir Al-Qur'an itu ada beberapa. Karena tafsir Al-Qur'an itu ada yang menafsirkan dari segi linguistiknya. Al-Qur'an ditafsirkan dari segi fikihnya. Al-Qur'an ditafsirkan dari segi maknawinya, dan banyak lagi tafsir yang tapi lain Bang Sueb sendiri begini Bang, Al-Qur'an ini. Anda sendiri sudah mengakui tadi bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut memang sesuai dengan Quran. Memang itulah ajaran agama Islam. Terus ngapain lagi ditafsir-tafsir? Artinya sudah kelar. Cuman maksud saya begini Bang Sueb, ini terakhir nih Bang Sueb. Kalau memang seperti itu, Bang Sueb pun setuju. Karena ada satu ayat yang berbunyi, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Betul? Ada nggak? Ya. Coba. Berarti tidak boleh orang Islam itu menjadi Islam itu separuh-separuh, nanggung-nanggung. Nggak boleh, betul? Harus penuh, betul? Iya. Ya, makanya pentingnya. Makanya Aceh mereka berjuang untuk mendirikan hukum syariat Islam. Karena apa? Karena mereka ingin melaksanakan syariat Islam. Makanya dibuatlah hukum syariat Islam di sana. Nah, makanya sebenarnya kalau memang seperti itu, ya kalian saja yang melaksanakan syariat itu. Kami jangan, kami kan bukan muslim. Contoh. Kalau ada seorang namanya Muhammad, siapa begitu muslim, korupsi, potong tangannya itu. Biar berhenti dia. Kalau itu saya setuju. Kalian laksanakan bagi kalian. Begitu. Itu saja solusinya. Cocok itu. Bagi kalian. Supaya apa? Berkurang itu koruptor-koruptor itu. Seperti itu. Amin. Karena kalau di penjara ngabis-ngabisin duit anggaran. Habis anggaran bikin. Iya. Udah dia korupsi, kita lagi yang majakin ngasih makan dia. Gitu. Makanya menurut hukum kalian, itu kalian lakukan terhadap kalian sendiri. Kami yang Kristen, yang ini enggak. Kami kan bukan muslim. Gitu. Cuman takutnya nanti kalau dibikin hukum gitu, yang dari muslim jadi Kristen semua nanti. Repot itu. Semoga saja tidak, Mas Edis. Selama umat Islam itu memahami Al-Quran dan hadis, insya Allah, saya rasa tidak itulah yang saya coba. Baik. Masuk Kristen. Walaupun Mas Edis selalu menggiring orang-orang Islam yang masuk di komalnya Mas Edis, bahwa umat Islam itu dua robnya. Tidak akan mungkin. Kemarin kan sudah itu diulang lagi. Iya. Udah, gini. Bang Sueb, ini poin penting juga yang Anda sampaikan ini. Menarik tadi statement Anda mengatakan.
supaya umat-umat Islam itu melek akan isi Qur'annya. Karena terus terang saja, saya sebagai seorang pengkaji Al-Quran, saya sebagai orang yang sangat-sangat mendalami isi Quran, saya melihat memang orang Islam tidak menjalankan isi Al-Quran. Yang dijalankan oleh orang Islam menurut saya bukan Al-Quran, tetapi kitab karangan para ulama. Loh, coba. Al-Quran memerintahkan Begini, untuk Mas Yudis. beriman. Sebentar, ini bagus nih. Al-Quran memerintahkan untuk beriman kepada Injil nggak? Al-Quran, iya, artinya begini Mas Edis, seorang Islam, siapapun itu yang mengaku sebagai Islam, tidak sempurna keislamannya, keimanannya, bila mana dia tidak mempercayai bahwa kitab Injil itu ada. Nah, Dan sekarang Nabi Isa alaihissalam sebagai utusan Oke, Allah. sekarang Sempurna. Iya. apakah lalu kenapa sekarang di rumah-rumah orang Islam tidak didapati kitab Injil? Karena apa? Karena yang dibaca umat Islam justru kitab-kitab yang datang sesudah Quran. Seperti contoh tadi itu, ya kan? Jikalau kamu bertemu Wahyudi dan Nasrani di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Persempitlah jalan mereka, ya, dimanapun kamu jumpai mereka. Coba tuh, itu kan isi daripada hadis kan? Sehingga apa? Sehingga Ya, hadis apa dulu Mas Hadis? Hadis apa dulu? Karena di dalam hadis Sahih Nabi itu Muslim kan banyak. Iya, di dalam Sahih Ada Muslim, hadis Sahih Hasan, Bukhari. Bang Sueb, di dalam Sahih Muslim, Ya. Sahih Bukhari itu jelas sekali loh. Di situ jelas tertulis bahwasanya kalau Anda bertemu dengan orang Wahyudi dan Nasrani di jalan, pepet mereka, desak mereka ke jalan yang sempit. Padahal. Nah, begini Mas Hadis, begini. Itu dulu Mas Hadis. Itu barangkali penafsiran menurut Mas Edis, tapi Bukan perlu penafsiran. kita kaji itu hadis. Begini Mas Edis, karena hadis juga itu pasti ada asbabul wurudnya. Dalam keadaan apa sehingga hadis Nabi itu keluar seperti itu? Apa kejadiannya waktu itu? Itu kan ada namanya asbabul wurud. Jadi kita ini juga tidak bisa serta-merta menafsirkan sesuai dengan logika kita, harus merujuk ke asbabul wurud. Terus pakai logikanya siapa? Kejadian waktu itu. Kita justru harus Mas Edis begini Mas Edis kan saya perhatikan di komal-komalnya itu selalu mengandalkan logika-logikanya. Tidak. Ini loh, masa kita tidak mengandalkan logika? Kita ini manusia. Lihat nih, di dalam di dalam Sahih Muslim, saya bacakan dulu sebentar. Di dalam Sahih Muslim nomor 2167 dikatakan, ini Arabnya. Apa dikatakan? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu salah satu dari mereka, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Jadi makanya saya tidak heran setiap ada orang bangun gereja, susahin izinnya, gangguin mereka, suruh mereka bikin gereja di atas gunung sono. Ini karena apa? Karena disuruh kalau kalian ketemu dengan salah satu dari mereka Yahudi dan Nasrani, desak mereka ke jalan yang sempit. Makanya saya bilang, kalian telah mempercayai kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran ini sehingga kalian memusuhi. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan apa? Apa dikatakan dalam Al-Quran? Sesungguhnya Quran itu datang untuk membenarkan apa yang datang sebelum Al-Quran. Yaitu apa? Yaitu Injil. Jadi Quran menurut Al-Quran harus sejalan dengan Injil. Kalau tidak sejalan dengan Injil, ya nggak usah dipercaya. Mana? Coba cari asbabul wurudnya yang hadis tadi. Coba apa? Apa asbabul wurudnya?
Tidak ada di situ asbabul wurudnya. Pokoknya kalau kalian bertemu dengan mereka, desak mereka ke jalan yang sempit. Gimana? Asbabul wurudnya. Sama juga Al-Quran. Pasti ada asbabun nuzulnya. Begitu Mas Edis. Jadi kita tidak bisa serta-merta menerjemahkan secara letter-let saja, tapi harus kita lihat sejarahnya itu. Apa sejarahnya hadis Nabi sehingga... Ya sudah, coba jelaskan kepada saya. Kalau begitu coba jelaskan kepada saya apa sebab musababnya sehingga dikatakan seperti itu oleh Muhammad. Wallahu a'lam, karena saya belum pernah juga. Wallahu a'lam bishawab. Itu jawaban macam apa? Itu mengecewakan umat yang nonton. Bang Sueb, 80% penonton saya ini adalah para penonton muslim yang diam dan menunggu jawaban-jawaban daripada ustadznya. Tetapi ustadznya tidak ada yang memberi jawaban sehingga mereka hidup di dalam kebimbangan yang nyata. Oke lah Bang Sueb, kita lanjut lagi. Begini Bang Sueb, saya tidak melihat Anda menjawab pertanyaan saya. Saya melihat Anda justru melemahkan akidah dan melemahkan iman orang-orang muslim yang menonton di sini. Oh tidak Mas Edis. Tidak Mas Edis. Mungkin orang Islam yang menonton kali ini bisa menilai bahwa mungkin dalam ilmu hadis saya dangkal dalam hal ini. Tapi insya Allah ada orang-orang Islam yang lebih profesional dari saya. Tapi intinya marilah kita ini Bang Sueb, antara kita berdua ini, ayo kita bersepakat bahwasanya Quran datang bukan untuk menyalah-nyalahkan Injil, betul? Betul? Nah, kan nggak mau dia mengakui, betul nggak? Tidak. Bang Sueb, intinya begini, Quran tidak datang untuk menyalah-nyalahkan Injil. Justru Quran datang membenarkan apa yang datang sebelum Al-Quran, yakni Taurat dan Injil. Membenarkan dan menyempurnakan. Apanya yang disempurnakan? Loh, coba sekarang saya tanya. Kalau memang Quran datang untuk menyempurnakan, pertanyaan saya, menurut Al-Quran, berapa jumlah murid Isa dan siapa nama-namanya? Oh, kalau itu maaf saya kurang tahu itu Mas Edis. Iya, apanya yang disempurnakan tuh apanya? Bagaimana menyempurnakan? Masa yang menyempurnakan tidak lebih tahu daripada yang disempurnakan? Coba baca Injil sebentar. Kalau misalnya Injil sebentar. Kalau misalnya Injil dan Quran bisa ngomong. Begini Bang Sueb. Seandainya Injil dan Quran bisa ngomong. Saya tanya Injil. Injil, siapa nama murid-murid Yesus dan berapa jumlahnya? Jawab, 12 namanya A, B, C, D. Tanya Quran. Al-Quran, sebutkan berapa jumlah murid Nabi Isa dan siapa nama-namanya. Quran pasti akan ngomong. Yo nggak tahu kok tanya saya. Gimana Anda ini? Ya sudahlah Bang Sueb. Maksud saya begini Mas Edis, Al-Quran datang sebagai kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu membenarkan dan menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya seperti Zabur, Injil, dan Taurat. Iya, kalau membenarkan artinya gini, kalau membenarkan artinya berarti tidak menyalah-nyalahkan isinya, betul? Iya, cuma kenapa sekarang yang terjadi justru umat? Kenapa sekarang yang terjadi justru umat malah menyalah-nyalahkan Injil? Coba Abdul Somad ngomong gimana? Injil yang sekarang tidak ada, udah salah. Quran datang membenarkan Injil Abdul Somad. Gimana? Statementnya Ustaz Abdul Somad, karena sekarang Injil itu kan sudah mengalami perubahan. Tapi kalau sebutkan ayat Quran gini. Sebutkan ayat Quran yang mengatakan bahwa Injil sudah mengalami perubahan.
Di ayat Quran mana? Nggak ada. Itu dengan adanya apa namanya perjanjian baru lah, perjanjian lama. Bukan ayat Quran. Gini, ayat Quran yang menyatakan begini. Ayat Quran yang menyatakan bahwasanya Injil sudah berubah-ubah, ada nggak? Tidak ada, nggak ada. Justru ayat Quran berkata, tidak ada seorang pun yang mampu merubah-rubah firman Allah. Ada nggak orang yang mampu merubah firman Allah? Ya tidak ada dong. Tidak ada. Terus Injil firman Allah tidak. Ya firman Allah, tapi yang Kenapa Anda katakan dirubah-rubah? Artinya statement Anda melawan kitab suci Anda sendiri. Tapi intinya beginilah Bang Sueb, supaya kita tidak panjang-panjang lebar. Begini Bang Sueb, apakah Anda menerima pengajaran daripada Yesus? Pengajaran? Anda terima nggak apa yang... Oke, sekarang saya tanya sama Anda, apakah Anda mau mengikuti Yesus? Bukan mengikuti, tapi saya mempercayai bahwa Yesus itu adalah putra Maria. Ya, Anda ikuti tidak? Oke. Baik, pertanyaan saya, tapi kalau kenapa mengikuti ajarannya itu kan ada Al-Qur'an. Nah ini makanya saya bilang mereka tidak percaya. Makanya saya bilang mereka bilang Yesus itu bohong. Anda bohong. Begini Mas, bukan begitu Mas Edis. Maksudnya kami itu mempercayai bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah Rasul Allah yang diutus kepada umatnya. Tapi apa kitabnya? Kita mengikuti ajarannya. Apa kitabnya? Begitu. Apa kitabnya? Kitabnya apa? Ya Injil. Oke. Kenapa Anda tidak percaya isi kitabnya? Meninggal dunia. Udah, dipikirin dulu saja itu. Pikirkan saja dulu sana.